Hai guys, hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang sampah elektronik. Kalian pernah mikirin kemana aja hasil kita semua ganti smartphone rata-rata kayak setahun sekali? Atau segitu banyak kabel yang kita gunakan dan putus? Atau AC yang rusak, nggak bisa dibenerin lagi, TV, segala macam, dan seterusnya? Pernah mikirin nggak? Gue, Aryo Pratomo, yuk kita bahas electronic waste atau e-waste. Gadget kita pada umumnya, dulu ya mungkin ya, atau yang sudah menjadi sampah, itu nggak semuanya bisa di-recycle. Kebanyakan malah nggak bisa. Barang elektronik itu terdiri dari beberapa komponen yang berbeda, dan nggak semuanya itu recyclable. Ada plastik, ada emas, bahkan sampai bahan-bahan yang beracun. Yang beracun itu bisa berbahaya kalau dicampur karena bisa merusak tanah dan air. Artinya ujung-ujungnya lari ke kita-kita juga dan binatang tentunya. Oleh karena itu harus diperlakukan berbeda-beda. Pilih-pilih. Industri elektronik terus naik. Semua sudah tahu nih kalau pemakaian elektronik kita di rumah selalu bertambah. Dan bertambahnya juga makin cepat dengan umurnya yang makin pendek. Bukan cuma smartphone, tablet, laptop, tapi juga TV, AC, kulkas, air purifier yang sekarang lagi ngetren. Terus gimana dong? Gimana cara kita ngatasin masalah ini? Apa iya kita mau menunggu Wall-E yang beresin ini semua? Well, it's not an easy thing to do, guys. 4 tahun lalu nih contohnya, ada anak Indonesia berusia 12 tahun nulis buku tentang ini, e-waste. Dia lalu ngelanjutinnya dengan membuat startup bernama e-waste RJ. Konsepnya adalah menyediakan Dropbox untuk sampah elektronik kita. Sampah yang didapatkan itu di Dropbox akan dibawa ke tempat recycle khusus e-waste. Ini salah satu solusi. Solusi lain juga bisa nih, jadi seperti temen gue, Rangga, yang melakukan DSSCT. Apa itu? Dari kata dissect, yang mengubah sampah elektronik seperti smartphone kalian menjadi sebuah karya seni. Seperti ini bisa cek di Instagramnya. Itu juga solusi. Nah, tapi yang paling penting adalah kita dan penggunaan kita terhadap gadget. Beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut. 1. Sesuai keperluan. Gadget itu alat, bukan tujuan. Bukan punya suatu smartphone terbaru itu sudah menjadi goal ya. Tapi apa yang kita kerjakan dengan smartphone, tablet, laptopnya itu, baru itu yang bisa dibanggakan. Pastikan gadget yang kita beli memang tepat guna, sesuai dengan kebutuhan, dan kalau bisa, ya panjang umur. Atau cara kedua adalah beli dari perusahaan yang memang peduli tentang masalah ini. Contoh, HP. HP baru saja mengumumkan bahwa mereka telah bergabung di Project Stop yang bergerak di bidang polusi sampah plastik. HP juga berhasil mengurangi sampah global sebanyak 4%, produk intensitas emisi GRK sebanyak 33%, dan peningkatan plastik daur ulang jadi 11%. Mempertahankan 100% non-deforestasi untuk kertas HP, dan yang paling kena ke kita adalah produk-produknya yang dibuat dengan plastik ocean bound. Ketiga, ya kalau umurnya udah habis nantinya bisa dibuang secara terpisah ke tempat daur ulang yang sampah elektronik tadi, gitu. Jadi guys, gue paham banget kalau gadget dan teknologi adalah kebutuhan. Sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok malah kadang-kadang. Ya kalau mau didebat gitulah ya, bisa ya. Teknologi memang bisa menjadi enabler, memudahkan, mempercepat, membantu kita bekerja. Tapi kan alangkah baiknya kalau kita bisa mindful tentang pemanfaatan teknologi ini. Jangan biarkan bumi kita menderita terlalu banyak karenanya. Kalau memang tidak bisa membatasi, susah, ya setidaknya mengurangi. Ya contohnya dengan kalau kita membeli HP Pavilion ini, ya sesuai kebutuhan kita. Lo bisa nonton video gue satu lagi yang ngebahas khusus tentang Pavilion Aero 13 ini secara penggunaan sehari-hari. Apalagi di luar itu semua ada bentuk kesadaran HP tadi terhadap lingkungan dengan membuat Pavilion Aero 13 ini, keyboard dan speaker covernya itu menggunakan hasil daur ulang botol-botol plastik limbah polusi di laut. Packaging luarnya dibuat dari 100% recycled fibers. Fiber cushionnya pun demikian, 100% recycled wood. Dan terakhir, Energy Star Certified dan EPEAT Silver Registered pula. Nah kalian, terutama Centennials atau Gen Z nih, adalah generasi yang berdasarkan riset semakin peduli terhadap lingkungan daripada generasi sebelumnya. Dan itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan dong. Kami, Millennials atau yang lebih tua lagi, bergantung pada kalian untuk menyelamatkan bumi dan umat manusia ini. Lagi pula, generasi kalianlah yang akan masih lebih lama menikmati bumi ini. Oke? Jadi, yuk dijaga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye now. Be nice.